Oke, halo selamat malam. Saya Oki Taruna Ramadan. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas pertama dari praktik pemrograman. Di soal pertama, kita diharapkan untuk menggunakan framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep Vue Component dan Vue Template. Yang kedua, menampilkan master director v, text untuk menghasilkan output yang diharapkan, dan menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian direktif, dan mahasiswa menerapkan data binding one way, data binding two way. Lalu jenis directive data dan penggunaan property. Dan yang kelima itu fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array, yang ketujuh data text, kemudian yang kedelapan itu custom element, Vue component, dan property template. Ini soal. Oke, kita baca dulu pelan-pelan. Ini contoh struktur dari si filenya segini nih. Oke, komponennya, ada kodenya, halaman bahan ajar, kode kategori. Oke. Sebenarnya saya itu udah nge-deploy si webnya dan di build pakai builder yaitu Lovable. Dan ini juga struktur dari projectnya yang saya sesuaikan dengan contoh dari panduan PDF ini gitu ya. Nah oke, kita langsung mulai aja. Nah kita itu dikasih nih data bahan ajar.json. Kalau kalian lihat isinya itu sebenarnya kompleks ya, ada PBJ, kategori, pengiriman, paket, beserta isinya, stok, cetak ulang, terus baru atau pendingin, sosiologi, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di halaman pertama saya menggunakan directive v4 untuk melakukan list rendering dari data array stock. Untuk teks saya memanfaatkan vtext dan mustache sesuai instruksi. Saya membuat fungsi VueFilter untuk mengformat angka harga dengan currency rupiah. Contoh ini. Dan kolom kuantitas dengan imbuhan buah. Oke. Lalu mengolah inputan, pengguna dapat mengedit atau menghapus salah satu buku gitu ya, yang ada di tabel ini gitu. Dan juga saya menerapkan two-way data binding dengan vModel pada setiap field formnya. Oke. Kita coba praktek dikit aja. Di sini kan kita bisa ngedit ya, yang kelihatan sini ya. Lalu bisa kita hapus juga, atau kita mau nambahin juga gitu ya, manajemen stoknya mungkin dari Jakarta, terus semua kategori deh, kata judulnya, stoknya. Ini lebih tepatnya itu kita memfilterisasi gitu ya. Kalau misalnya di UPBJ Jakarta dengan semua kategori gitu, urutannya berdasarkan stok gitu, dan ISC itu yang paling dikit, dan kalau DSC itu yang paling banyak gitu ya, sesuai dengan kategori. Nah kalau kita klik perlu di order, dan otomatis mendeteksi yang paling dikit kuantitinya. Lalu nih ya, untuk indikator safety order, saya mempresentasikan kondisional jika kode dilihat. Saya memakai if gitu ya, untuk memunculkan batch merah jika stok habis. Nah, coba ya, jika stok habis. Coba kita edit si stoknya habis misalnya. Kayaknya jangan deh, paling kecil mana tadi. Nah ini. Misalnya 0 gitu. Nah itu ada kayak
harusnya merah, cuman karena ininya hitam putih gitu, jadi indikatornya hitam gitu. Lalu bakal gitu ya, warna oranye jika starts menipis kurang dari jumlah yang diwajibkan gitu. Dan Vias berwarna hijau jika aman. Lalu jika hover pada kolom status akan muncul tooltip. Ini menggunakan direktif HTML untuk merender isi HTML dan JSON catatan HTML. Kita coba di bagian sini. Ini coba ya. Ini mah simpel sih. Ini untuk ngecek tracking delivery ordernya. Lalu ini kita untuk bikin buat order baru sih sebenarnya. Simpel banget gitu ya. Oh iya, di sini saya juga memiliki filter sorting sebenarnya yang kompleks dieksekusi tanpa manipulasi data aslinya, melainkan menggunakan compute properties agar efisien dan otomatis terupdate saat state berubah. Selanjutnya untuk voucher, saya menggunakan minimal di dua tempat. Yang pertama pada filter dependent, coba perhatikan mata kuliah. Daftar mata kuliah, coba kita lihat. Don mata kuliah. Nah ini mata kuliah. Lalu ini. Oke. Nah, ini kan awal terkunci kan. Nah, nanti pas kita coba ganti Jakarta, maka si kategori ini tuh bakalan muncul gitu. Nah, ini disebut dengan voucher sebenarnya. Dan voucher kedua saya letakkan di tracking. Di tracking untuk memantau perubahan input dan memberikan efek loading ringan saat merisetnya gitu. Bisa gitu sih. Lalu event handler, input data didesain untuk mudah menggunakan novative event handler. Jika saya mengetik bahan ajar baru, saya tidak perlu ngeklik gitu ya. Tidak perlu ya gitu pokoknya. Jadi sih saya cukup menekan tombol enter dan akan memicu metode untuk menyimpan data. Begitu juga halaman tracking DO nih, tracking DO. Pengguna bisa menekan enter untuk mencari EST gitu, kayak gini nih. Task gitu ya. Jadi bakal kelihatan nih pas kita enter gitu, bakal muncul kira-kira siapa aja nih yang dengan NIM sekian misalnya. Ini disebut dengan event handler validasi form gitu ya. Oke, kalau kita lihat gitu ya, UI yang saya buat itu cukup dapat dimengerti sebenarnya. Ini dengan warna hitam putih yang simpel, jadi pengguna tidak perlu terdistraksi dengan UI UX yang nggak penting gitu misalnya. Ya cukup sih, sekian dari saya. Terima kasih banyak.